kita insyaallah akan baca sedikit sebagian dari mauqif ini, kedudukan para sahabat. Ini sebab peperangan Badar adalah kabar yang dikabarkan kepada Rasulullah bahwa kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy membawa tijarahnya, barang dagangannya dari kota Syam ingin menuju kota Mekah yang jumlah barang dagangan mereka sangat besar. Dan Rasulullah dan para sahabatnya mendengar hal tersebut, maka Rasulullah menganjurkan para sahabatnya untuk menghadang mereka agar tidak sampai ke Mekah dan mengambil barang dagangan tersebut, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seluruh isinya untuk Rasulullah dan kaum muslimin, dan dunia yang di tangan orang kufar Quraisy mereka ambil secara zalim dari kaum muslimin, itu adalah hakikatnya adalah haknya kaum muslimin. Jumlahnya pasukan yang ikut sama Rasulullah dalam peperangan Badar adalah 313, sebagian riwayat 314, sebagian riwayat mengatakan 315. Setelah Rasulullah sampai di tempat namanya Badr, 120 kilo dari kota Madinah, dalam perjalanan yang sangat jauh, mereka sebagian jalan kaki, sebagian naik onta bergantian. Dalam keadaan mereka puasa Ramadan, tanggal 17 Ramadan, mereka tidak ada persiapan yang kuat untuk menghadapi peperangan, karena tujuannya mereka keluar dari Madinah hanya sebatas untuk mencegah perjalanan barang dagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menuju kota Mekah. Cuman ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi peperangan dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy juga mengeluarkan mata-mata, mereka mencari kabar bagaimana gerakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mendengar bahwa Rasulullah keluar dengan para sahabatnya sekitar 300 orang. Oleh karenanya Abu Jahal, Abu Lahab itu menggerakkan seluruh Quraisy Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah, seraya mengatakan sesungguhnya barang dagangan kalian dalam keadaan bahaya. Wajib bagi kalian untuk mengeluarkan pasukannya masing-masing, kita lawan Muhammad Rasulullah dan kita habisi mereka. Itu tujuannya dari Abu Lahab, supaya barang dagangannya kita selamat dan kita bisa mengalahkan mereka. Akhirnya itu sudah sampai ke kota Badr, ternyata Abu Sufyan juga mengirim, sebab Abu Sufyan ini pemimpin yang membawa barang dagangan kufar Quraisy, juga mengirim utusan, mengirim mata-mata melihat keadaan. Setelah tahu ada Rasulullah dan pasukannya, dia mengambil jalur lain, jalur yang dekat dengan pantai ala sahil bahr, sampai dia lepas dan lolos masuk sampai ke Mekah. Bisa terjadi begitu. Sampai di Mekah itu Abu Sufyan juga kirim utusan untuk menarik kembali kufar Quraisy, karena tujuan kalian keluar dari Mekah hanya untuk menyelamatkan barang dagangan kalian, sedangkan barang dagangan kalian sudah selamat, maka kembalilah kalian semua. Semuanya baik, kebanyakan dari kufar Quraisy setuju untuk kembali, cuman Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagian pemimpin besar dari Quraisy ini tidak setuju untuk kembali. Karena kita keluar dari Mekah tujuannya untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya, kita harus ke Badr. Tujuannya ke Badr dan kita adakan peperangan dengan Muhammad. Setelah kita kalahkan, kita duduk di Badr 3 hari, kita minum khamr, dan menyanyi selama 3 hari, supaya seluruh orang Arab tahu kalau kita adalah pemimpinnya, adalah pemimpinnya kota Mekah, pemimpinnya ke negara Arab. Ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala, itu kufar Quraisy keluar dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh kesombongannya, dengan seluruh persiapan perangnya. Jumlahnya mereka sekitar 1000. Rasulullah pertama tidak mengetahui jumlah mereka berapa, cuman ada salah satu dari orang yang khidmah kepada kufar Quraisy ketangkep dan ditanya sama Rasulullah, berapa jumlahnya mereka? Orang tersebut menjawab, saya tidak tahu jumlahnya mereka berapa, cuman setiap harinya mereka memotong 10 atau 9 onta. Maka katanya Rasulullah, kalau begitu jumlahnya mereka antara 900 sampai 1000. Karena kebanyakan orang Arab itu kalau makan satu onta untuk 100 orang. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi peperangan antara pasukannya Rasulullah SAW dan pasukannya kufar Quraisy. Ada beberapa sahabat mempunyai keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian tertentu di peperangan Badr. Di antaranya mereka adalah kita akan baca ini. Ayo. Di antaranya mereka adalah Abi Khaythamah. Abi Khaythamah ini salah satu sahabat yang sangat tua. Akhirnya waktu akan ikut keluar ke Badr bersama Rasulullah, putranya berkata kepada abahnya, ya abah, kamu jangan keluar, biar aku yang gantikan kamu. Apa katanya abah?
innahu law kana ghairul jannah athartuka bih. Kalau tujuanku keluar bukan untuk selain surga, maka aku akan wakilkan kamu untuk gantikan. Tapi tujuanku keluar dari rumah ikut perang dengan Badar bersama Rasulullah, tujuanku hanya surga. Maka aku tidak ingin ada orang yang gantikan aku di situ. Di antaranya juga ada namanya Mahja bin Saleh. Mahja bin Saleh ini budak, mantan budaknya Sayyidina Umar. Dia orang pertama kali yang kebunuh di peperangan Badar. Ayo. Ada juga namanya Harith bin Suraqah. Harith bin Suraqah ini salah satu sahabat yang kebunuh di peperangan Badar. Kemudian umiknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanalah keadaannya anak putraku Harithah? Itu apakah dia di surga atau di neraka? Saking takutnya, kenapa? Takutnya anaknya berangkat peperangan Badar tapi niatnya kurang baik, sehingga tidak dapat pahala tapi dapat dosa. Katanya Rasulullah apa? Ahabilti, ayo. Ahabilti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qala man qala nabi li ila ummiki ahabilti ajannatun wahidah innaha jinanun katsiratun. Apakah kamu orang tidak mengerti? Katanya Rasulullah kepada umminya Harith bin Suraqah yang meninggal di peperangan Badar, apakah kamu kira surga itu cuma satu? Innaha jinan katsirah. Surga itu banyak derajatnya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang telah memegang jiwaku yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu la fil firdausil a'la, sesungguhnya putramu dapat kedudukan yang paling tinggi. Siapa namanya? Harith bin Suraqah. Ya, di antara mereka juga namanya Umair bin Humam. Umair bin Humam ini berkata kepada Rasulullah di peperangan Badar, ya, Qultu assalamu alayka ya man qulta lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah jannatun arduha samawati wal ard. Tanya kepada Rasulullah, apakah Rasulullah surga itu besarnya lebih besar daripada langit dan bumi? Qala na'am. Ya. Qala na'am, qala bakhin. Kalau itu sangat berhasil. Apa maksudnya kamu sangat berhasil, katanya Rasulullah? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluka ala qawlika bakhin. Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Aku hanya berharap ya Rasulullah dengan perkataanku berhasil supaya aku termasuk golongan yang bisa hari ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun pasukannya Rasulullah 313, pasukannya kufar hampir 1000, pernah sekali itu salah satu dari mata-matanya kufar Quraisy mengeliatin, memerhatikan bagaimana keadaan wajah-wajahnya pasukannya Nabi Muhammad. Kemudian seraya mereka kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata, demi Allah, aku melihat pasukannya Muhammad ini, setiap orang wajahnya mereka kelihatan mereka lebih menyintai kematian daripada kehidupan. Dan dia ngasih nasihat, ngasih masukan kepada Quraisy, kalau sampai seandainya 313 ini bisa membunuh kalian 313 juga dengan jumlah yang sama, sungguh suatu kerugian bagi kalian. Menurut anak yang ahsan kembali, jangan hadapin mereka. Sesungguhnya mereka ini wajah-wajahnya menunggu kematian lebih mereka tunggu daripada kehidupan. Ya. Qala fa innaka min ahliha. Fa innaka min ahliha, didoakan sama Allah, kamu termasuk golongan, termasuk orang yang akan masuk surganya Allah di hari ini, katanya Rasulullah. Kemudian di antara mereka juga namanya Auf bin Harith. Auf bin Harith salah satu sahabat yang hadir di peperangan Badar. Dia berkata kepada Rasulullah apa? Ya man qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam man yudhiku rabbu min abdihi. Ya, tanya ke Rasulullah, sudah di peperangan Badar ini, peperangan Badar akan dimulai. Ya Rasulullah, apa yang buat Allah senyum kepadaku? Amalan apa di hari ini yang sekiranya Allah senyum kepadaku? Apa katanya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaghmisa yadahu fil aduwi hasiran. Inti masuk ke pasukan kufar Quraisy itu jangan kembali kecuali dengan ruhnya inti. Sampai pedangnya terputus-putus, sampai badannya terputus, jangan kembali lagi, hasiran. Itu kif, ya. Fa'alqa dir'a allati hiya alaihi faqatala hatta qutila. Katanya Rasulullah, kata dia dalam keadaan merangi mereka, dalam keadaan tidak pakai topi perang. Itu topi perangnya dibuka sama dia, langsung dibuka, diambil pedangnya, maju ke depan, tidak mundur kecuali syahid. Itu kif, ya. Kemudian di antara mereka juga ada yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ubaidul Harith. Itu 4 orang, 3 orang yang mengadakan duel dengan siapa? Dengan kufar Quraisy.
tatkala kufar Quraisy mengatakan ini, alladzi qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Gum ya Ali, gum ya Hamzah, gum ya Abu Ubaidah bin Haris." Untuk apa? Untuk duel dengan 3 kufar Quraisy. Jadi kufar Quraisy begitu sampai ke peperangan, saling bertemu 2 saf, saling bertemu dua kelompok. Kufar Quraisy seraya dengan kesombongannya mengatakan, "Ya Muhammad, apakah ada pemberani dari kalian 3 keluarkan untuk ngadepin kita 3 orang?" Akhirnya 3 keluar dari siapa namanya? Dari golongannya Ansor. Bukan dari Muhajirin, Ansor. Keluar 3. Ditanya, "Kalian siapa bertiga ini?" "Kami dari Ansor." Teriak lagi itu, "Aduwallah, musuhnya Allah." Katanya, "Ya Muhammad, kita tidak mau ngadepin Ansor, kita kepingin ngadepin Muhajirin dari golongan Quraisy yang masih keluarganya kita." Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, "Galgum ya Ali, Ali bin Abi Thalib, galgum ya Hamzah, galgum ya Abu Ubaidah, Ubaidah bin Harits." Kenapa? Untuk apa? Limubarazati a'da'illahi wa a'da'i rasulih, untuk perang dengan musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali tidak ngasih waktu berapa menit, langsung dibelah jadi 2 tuh musuhnya. Kalau Sayyidina Hamzah dipenggal itu langsung kepalanya satu musuhnya itu. Antara Abu Ubaidah dengan musuhnya itu akan terjadi saling ngelukahkan. Cuman terakhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Sayyidina Hamzah bantu Sayyidina Abu Ubaidah dipenggal musuhnya, sehingga alhamdulillah kemenangan ada di tangannya kaum muslimin. Ya. Kemudian di antara mereka ada namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpinnya Ansor. Ansor dibagi 2. Ada namanya Qabilah Aus, ada namanya Qabilah Khazraj. Itu waktu Rasulullah nyampe ke Badar dan akan terjadi peperangan, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Ashiru alayya, bagaimana pendapatnya kalian? Kita perangi atau kita kembali?" Sahabat berdiri, Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kita lakukan? Kita perangi, ayo kita perangi, kita mundur." Sayyidina Rasulullah bangga dengan kalimatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian nyuruh duduk. Kemudian bangun Sayyidina Umar, omongannya sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bangga dengan omongannya Sayyidina Umar dan suruh duduk. Tapi tetap aja Rasulullah mengatakan, "Ashiru alayya, berilah pendapat kepadaku." Akhirnya faham kelompok Ansor, karena telah terjadi baiat antara Rasulullah dan Ansor sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, bahwa mereka akan melindungi Rasulullah dan akan melindungi para sahabat tatkala Rasulullah dalam kota Madinah. Tidak ada perjanjian antara Rasulullah dan para Ansor bahwa Ansor akan melindungi Rasulullah kalau di luar kota Madinah, dan ini di luar perjanjian. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ashiru alayya, berilah kepadaku pendapat." Akhirnya faham Sa'ad bin Sa'ad bin Ubadah faham yang dimaksud adalah Ansor. Katanya Sa'ad bin Ubadah, "Iya naturid ya Rasulullah, apakah maksudnya kamu ini Rasulullah, kalian Pak Ansor?" Gal betul. Gal na'am. Gal walladhi nafsi biyadih, demi Allah ya Rasulullah, lau amartan nukhidha al-bahr la akhadnaha, kalau seandainya kamu perintahkan kami untuk nyemplung ke laut, kami akan nyemplung ke laut. Begitu. Walau amartana nakriba akbadaha ila bakil ghimad la fa'alna, kalau seandainya kamu perintahkan kami pergi ke titik akhir dunia, kamu akan kerjakan ya Rasulullah. Itu akhirnya apa? Bahagia Rasulullah dengan perkataannya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Itu akhirnya kata Rasulullah, "Siru ala barakatillah." Teruskanlah kita lawan musuh dengan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la ka'anni anzuru ila masaril gumyum. Rasulullah ngelihat tempat-tempatnya kufar Quraisy. Abi Jahal akan dibunuh di sini, dan fulan akan dibunuh di sini, dan fulan akan dibunuh di sini, dan fulan di sini. Katanya sahabat, demi Allah, semua tempat yang ditentukan Rasulullah bahwa fulan akan dibunuh di sini, semuanya tidak ada satupun yang luput dari tempatnya. Semuanya mati di tempatnya masing-masing, itu kufar Quraisy. Ada satu di antara mereka juga namanya Miqdad bin Aswad. Yang berkata kepada Rasulullah apa? Alladzi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, imdi li amrillah fa nahnu ma'ak." Katanya Miqdad bin Aswad, "Ya Rasulullah, ikutin sudah apa yang kamu perintahkan, Allah perintahkan kepada kamu perintahkan kepada kami ikutin." Apa kata dia? Ya, "Wallahi la naqulu laka kama qalat Bani Israil." Kami, ya Rasulullah, kami tidak berkata kepada kamu sebagaimana perkataannya Bani Israel kepada Musa. Ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Idhab anta wa rabbuka, berkatalah kamu ya Musa dengan Tuhanmu, kami duduk sini nunggu hasilnya.
Tapi kami berkata, ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'akuma. Ya. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Fa asyraka wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika wasarra. Sehingga kalau kita lihat ini mawaqifnya, kita cukup waktunya. Cuma kalau kita melihat mawaqifnya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka hadir di peperangan Badar, jumlahnya mereka 313 dalam keadaan puasa, dalam keadaan panas, berjalan 120 kilo untuk ngadepin maut, menghadapin kematian. Bagaimana imannya mereka? Kita tidak bisa membalas kebaikannya mereka, paling tidak kita selalu mendoakan mereka, syukur dengan mendoakan mereka dan syukur ke atas apa yang mereka perbuat untuk Islam dan muslimin. Islam tidak sampai ke tangannya kita sekarang di titik ini, kita ngerti sholat, puasa, haji, zikir, semuanya inilah berkatnya mereka para syuhada ini. Para syuhada yang hadir di peperangan Badar, yang hadir di peperangan Uhud, paling minimnya kita ini adalah kita mengucapkan dan doakan mereka dan selalu berbuat baik kepada mereka, diantaranya sedekah untuk mereka, istighfar untuk mereka, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala nyampaikan kita ke derajatnya mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini yakun ya salih jami'a syamila li khairatin al akhirah wa ila hadratin nabi sirrul Fatihah. Dan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ramadan, ya